Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah yang telah mentakdirkan kita menjadi bagian dari dai, menjadi bagian orang-orang yang memiliki aktivitas kehidupan sebagai seorang muslim. Salawat serta salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. Wal taqum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul muflihun. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabil karim ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanun marsus. Amma ba'du. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Wallahu a'lam bimuradif. Pada kesempatan kali ini materi yang dijadikan pedoman adalah hadis-hadis tentang materi dakwah yang disampaikan oleh Muhammad Rifki Maulana Effendi, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Ini sebagai tesis ya. Iya, gila aku. Yang pertama sebagai gambaran bahwa dakwah itu sebagai aktivitas dalam kehidupan seorang muslim. Maka sudah barang tentu aktivitas tersebut haruslah berdasarkan ajaran agama Islam itu sendiri. Adapun pokok ajaran Islam pada dasarnya adalah Al-Quran dan hadis, sebagaimana sabda Rasulullah, taraktu fikum amroini ma in tamassaktum bihima lan tadillu abadan wa hiya kitabullah wa sunnatur rasul. Aku tinggalkan kalian dua perkara, apabila kalian berpegang teguh dengan keduanya maka tidak akan sesat selamanya, yaitu Al-Quran dan sunnah Rasul. Sehingga dengan demikian pelaksanaan dakwah tidak banyak mengalami hambatan-hambatan. Dakwah tidak akan berhasil apabila seorang dai tidak menyerahkan dirinya secara totalitas kepada Allah. Kewajiban seorang dai sebenarnya hanya dua. Yang pertama adalah meyakini dakwah, yang kedua membela dakwah. Dari meyakini dakwah, membela dakwah ini bisa dijabarkan dengan begitu luasnya. Bagaimana seorang itu bisa berdakwah kalau dia sendirinya sudah tidak yakin dengan dakwah itu sendiri? Maka rukun yang pertama yang harus kita yakin adalah rukun iman. Sebuah keyakinan kepada Allah, wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih dan seterusnya. Adapun materi dakwah ini sebelum masuk ke yang selanjutnya, bahwa materi dakwah hakikatnya ada dalam Al-Quran dan hadis tadi. Semua materi itu ada di situ. Tinggal kita menggalinya, karena di dalam Al-Quran itu terbagi beberapa pelajaran, diantaranya tentang keimanan, tentang
ekonomi, tentang sosial, tentang ideologi dan sebagainya. Sahabat Yazid yang dimuliakan oleh Allah. Amin. Yazid bin apa? Gombong. Hantori Yatiman. Gombongnya. Jadi, maka ketika kita diberi kesempatan oleh Allah untuk hadir di majelis taklim, untuk belajar Quran, untuk mendengarkan tausiah dari Al-Quran, sumbernya dari Al-Quran, maka sebenarnya itu sebuah kenikmatan yang sangat besar yang Allah berikan. Karena banyak sekali orang-orang yang tidak diberi nikmat itu. Selanjutnya ada 3 golongan dalam menerima dakwah ini. Menurut Syekh Muhammad Abduh dalam bukunya Ilmu Dakwah, karya Muhammad Ali Aziz membagi mad'u menjadi 3 golongan. Yang pertama, golongan cerdik cendekiawan yang cinta kebenaran, yaitu yang dapat berpikir secara kritis, cepat menangkap persoalan. Ini golongan yang pertama. Yang kedua, golongan awam, yaitu kebanyakan orang-orang yang belum dapat berpikir secara kritis dan mendalam, belum dapat menangkap pengertian yang tinggi. Yang ketiga, golongan orang yang berbeda dengan golongan di atas. Mereka sering membahas sesuatu tapi hanya dalam batas tertentu, tidak sanggup mendalam benar. Itu terkait dengan objek atau subjek dakwah ya, objek dakwah itu. Selanjutnya adalah wasilah dakwah. Menurutnya bahwa wasilah dakwah di sini antara lain yaitu media dakwah yang digunakan untuk menyampaikan materi dakwah disebutkan di sini oleh Hamzah Yakub dalam bukunya Publistik Islam, Teknik Dakwah dan Leadership. Beliau menjadikan suatu elemen vital yang merupakan urat nadi dalam totalitas dakwah. Yang pertama adalah thoriqud dakwah, thoriqah, metode dakwah. Metode dakwah sebagaimana kita ketahui dalam firman Allah, yaitu ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka alamu biman dhalla an sabilihi wa huwa alamu bil muhtadin. Nah itu. Yang kedua yaitu di sini disebutkan atsar atau efek dakwah. Efek dalam ilmu komunikasi bisa disebut dengan feedback atau umpan balik. Adapun umpan balik dari reaksi proses dakwah, dalam bahasa sederhananya adalah reaksi dakwah yang ditimbulkan oleh aksi dakwah. Nah, memasuki materi dakwah. Nah ini Belum ada. Hah? Rembule tadi masih ya. Itu media dakwah apa sih? Tadi media dakwah. Ada metode gitu, ada umpan balik, tapi dia Apa? yang penting itu media dakwah itu kan bagus kan, dia bagaimana kita bisa media dakwah dengan baik. Itu media ada jadi media. Iya, dakwah bisa, medianya bisa dengan lisan, dengan tulisan, dengan akhlak. Kuat kemampuan kita nulis
nulis ya. Iya. Bagaimana praktek ya, praktek dakwahan judulnya kan. Praktek menerapkan materi dakwah. Berdasarkan ayat yang tadi saya sampaikan bahwa sesungguhnya Allah itu sangat membenci orang yang berkata tetapi tidak melaksanakannya. Limbo itu Tidak menerapkannya. Iya, tidak menerapkan. bermaktan. Kaburo maktan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Praktek dakwah, materi dakwah dalam masalah di sini materi dakwah dibagi beberapa. Yang pertama adalah masalah akidah. Dalam praktek kehidupan kita sebagai seorang dai ya, kita harus menunjukkan akidah yang salimul akidah. Kita tidak ikut-ikutan dengan orang-orang awam tadi yang masih banyak TBC-nya, tahayul bid'ah khurafat istilahnya. Muhammadiyah. Jadi dalam praktek kehidupannya ya kita sebagai dai harus memiliki akidah yang baik. Karena apa? Akidah ini akan membentuk moral atau akhlak. Oleh karena itu yang pertama dijadikan materi dalam dakwah adalah masalah akidah dan keimanan. Sehingga Rasulullah selama 13 tahun berdakwah tentang akidah ya, di kota Makkah. Dakwah Rasulullah selama 13 tahun tentang akidah. Di mana ayat-ayat Makkah diawali dengan kalimat ya ayyuhannas, wahai manusia. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil alladzi yuwaswisu fi sudur. Dalam rangka menguatkan akidah. Misalnya surat Al-Quraisy ya. Di sana ada satu ayat yang mengatakan falyabudu rabb hadzal bait. Itu adalah dakwah Rasulullah kepada kaum kafir Quraisy. Bagaimana mengajak mereka hanya beribadah kepada Allah pemilik Ka'bah. Nah, ciri-ciri dai yang mengamalkan keimanan diantaranya adalah kalau kamu menyaksikan orang itu rajin ke masjid, insya Allah dia orang beriman. Gitu. Ya Pak Ustaz Rahmat bilang gitu. Jangan sampai ini kader tapi nggak pernah ke masjid, malas ke masjid. Gitu. Belum jadi kader, katanya keder. Gitu. Jadi cirinya adalah orang itu ke masjid karena perjalanan ke masjid adalah perjalanan yang terjauh katanya. Orang bisa kemana-mana, naik gunung bisa, tapi sholat jamaah nggak bisa, bahaya. Imam masjid lah. Imam masjid ya. Ketua DKM mana tuh? Bukan Pak Mayupi. Oh Mayupi. Nah ini. Nah, bangunan musola. Dan ini dijelaskan dalam ayatnya yang berkata yang dibunyikan bahwa A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid adalah dia orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Jadi materi akidah ini bisa diwujudkan dalam bentuk akhlak, perilaku, yaitu kita memakmurkan masjid. Salah satunya ya. Dalam akidah ini sudah jelas yaitu rukun iman itu yang harus kita yakini itu betul-betul kita wujudkan. Sehingga Allah mengatakan, Rasulullah mengatakan bahwa pintu surga itu ada 8. Salah satunya adalah asy-syahadat, pintu syahadat itu. Pintu syahadat asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang kedua pintu sholat. Yang ketiga pintu zakat, yang keempat pintu puasa, yang kelima haji dan umroh.
Yang keenam, pintu sodakoh. Ya. Yang ketujuh, pintu duha. Yang kedelapan, pintu apa? Tahajud ya. Itu surga. Pintu surga. Bukan istri bukan. Bukan istri bukan. Sebenarnya ada 9 ya kalau di umroh sama haji jadiin satu. Pintu jihad ya betul. Pintu jihad. Nah teman sekalian, sahabat Yazid yang dimuliakan oleh Allah. Waduh. ini. Kamu jangan lupa dia ya. Yang kedua adalah masalah syariah. Jadi materi dakwah itu adalah adanya syariah. Konten ini. Materi dakwah yang bersifat syariah ini sangat luas dan mengikat seluruh umat Islam. Di samping mengandung dan mencakup kemaslahatan sosial dan moral, materi dakwah dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang benar dan kejadian secara cermat terhadap hujah atau dalil dalam melihat persoalan pembaruan sehingga umat Islam tidak terpelosok ke dalam kejelekan. Karena yang diinginkan dalam dakwah adalah kebaikan. Jadi intinya kalau materi dakwah tujuannya adalah in uridu illal islah mastata'tu wa ilaihi unib. Tidak ada yang saya inginkan kecuali islah, kebaikan gitu. Semampu saya aku lakukan sebagai seorang dai gitu. Yang tadi Pak Ustadz Rahmat katakan kalau kita mampu dengan tangannya, dengan Bukan jabatannya, cuma yang itu bilang itu, Mak. iya, pokoknya semualah yang semampu dengan lisannya, Jadi ada dakwah bil lisan, ada dakwah bil tulisan ya dengan tanda tangan, ada dakwah bil qalbi. Tapi yang dijelaskan di sini oleh Rasulullah mengatakan, bukan Rasulullah apa ya ini, sebuah makalah mengatakan dakwatul hal afsuhu min dakwatil lisan. Dakwahnya seorang dengan hal, dengan perbuatan itu lebih afsoh, lebih sohih, lebih mengena, lebih mengefek gitu ya daripada dakwah secara lisan aja. Ya, cuma ngomong apa yang keluar dari lisan sampai ke telinga, tapi apa yang keluar dari hati sampai ke hati katanya begitu. Emang begitu ya. Ada konflik. Dari mata turun ke hati bukan? Bilangnya, coba aku turunkan Quran ini untuk hati. Gitu. Kita makola ti gufron. Jadi materi dakwah yang kedua yang kita harus wujudkan adalah masalah muamalah, masalah syariah. Jadi kita bagaimana kita membentuk diri kita sesuai dengan manhaj Allah gitu. Oleh yang tadi masalah akidah minallah billah ya. Billah la ilallah. Nah itu minallah billah ilallah. Billah ilallah. Materi yang ketiga dalam dakwah adalah masalah muamalah. Nah ini muamalah, masalah sosial. Ini merupakan agama Islam menekankan urusan muamalah lebih besar posisinya daripada masalah ibadah. Ibadah dalam muamalah di sini diartikan sebagai ibadah yang mencakup hubungan dengan Allah dalam rangka pengabdian. Statement ini dipahami dengan alasan dalam Al-Quran dan hadis yang mencakup porsi terbesar sumber hukum yang berkaitan dengan urusan muamalah. Ibadah mengandung segi kemasyarakatan diberi ganjaran lebih besar daripada ibadah yang bersifat perorangan. Kayak kemarin saya katakan, ada seorang mutawif mengatakan bahwa hajinya seorang, mabrurnya seorang bisa ditentukan bukan karena dia rajin ibadahnya, tapi karena dia peduli dengan temannya, gitu. Peduli dengan sesamanya, mau menolong gitu. Makanya seperti itu. Makanya kita usahakan kemarin itu bagaimana saya menjadi teman-teman grup menjadi
Tuaraga ya. Kebetulan pas kan diberikan posisi yang pas untuk bisa menolong orang lain gitu. Kasih itu. Kasih. Sebenarnya saya udah nggak ditunjuk itu, tapi Allah takdirkan ya ditunjuk. Nih, direstui sama antum ya. Nah, inilah ya bahwa ibadah yang mengandung segi kemasyarakatan diberi ganjaran lebih besar daripada ibadah yang bersifat perorangan. Contoh kecil ya, contoh besar. Kalau sholat sendiri itu berapa derajat? Tapi satu ya. Tapi kalau sholat berjamaah sama Allah dikasih 27 derajat. Masya Allah. Gitu. Sholatul jamaati Walaupun sama istri. Apalagi sama istri-istri. Pernah nggak sama istri-istri? Talak sekali dong. Jadi yang doanya banyak ya. MPD gimana ya MPD? Aduh, ini. Selanjutnya melakukan amal ibadah di bidang kemasyarakatan. Nah ini masih mahasiswa mendapatkan ganjaran lebih besar daripada ibadah sunnah. Nah ini. Yang keempat kok masih ada yang keempat nih, yaitu masalah akhlak. Jadi yang pertama adalah akidah, yang kedua syariah, yang ketiga muamalah, yang keempat akhlak. Muamalah juga syariah, muamalah itu. Iya hampir sama ya. Nah ini terkait dengan akhlak sudah jelas dikatakan tadi oleh guru kita bahwa akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Jadi kalau kita ingin belajar akhlak Rasulullah, belajar akhlak Islam, ya kita harus belajar membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, mengamalkan Al-Quran dan mendakwahkan Al-Quran. Dalam hadis dikatakan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sungguhnya kami diutus ke negeri Mekah ya, terutama waktu itu Madinah, untuk menyempurnakan akhlak mereka. Jadi akhlak mereka memang bejat ya, maka disebut jahiliyah. Berarti Indonesia lebih bagus ya. Masya Allah. Jadi yang keempat adalah akhlak, materinya tentang akhlak. Materi akhlak ini diajarkan secara khusus di madrasah ya. Materi akidah juga demikian, materi Al-Quran juga demikian. Madrasah. Ya. Itu baca itu madrasahnya. Hah? Anu baca itu jadi madrasah dia. Oh enggak di madrasah. Bukan yang di madrasah. Maksudnya kalau mau nyekolahan anaknya ke madrasah gitu. Oke. Bukan juga. Kasih Muhammadiyah kan tidak akhlak. Dr. Ali Yafi menyebutkan 5 pokok materi dakwah. Ini dengan Dr. Ali Yafi beda. Yang pertama adalah masalah kehidupan. Masalah kehidupan ini banyak sekali. Itu 2 jenis, yaitu kehidupan di bumi yang terbatas ruang dan waktu, dan kehidupan akhirat yang terbatas, yang tidak terbatas dan kekal abadi. Kalau menurut Dr. Ali Yafi. Yang kedua masalah manusia. Nah ini. Manusia makhluk yang punya hak hidup, hak memiliki, hak berketurunan, hak berpikir sehat, hak menganut keyakinan dan yang diimani, serta diberi kehormatan untuk mengemban penegas amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga masalah harta ya. Masalah harta juga diatur dalam Islam. Kemudian yang keempat adalah masalah ilmu pengetahuan. Ya. Yang kelima kata Dr. Ali Yafi adalah masalah akidah. Keempat pokok yang menjadi materi di atas harus berpangkal kepada akidah Islamiyah. Jadi masalah ilmu pengetahuan semuanya, kemudian masalah
harta benda, kemudian masalah manusia, kemudian masalah kehidupan harus dipangkalkan dengan akidah Islam. Akidah mengikat kalbu manusia dan menguasai batinnya. Akidah inilah yang membentuk moral manusia. Oleh karena itu pertama kali yang dijadikan materi dakwah Rasulullah adalah masalah keimanan. Dengan keimanan yang kukuh akan lahir keteguhan dan pengorbanan yang akan selalu menyertai setiap langkah dakwah. Bertolak dari materi yang disampaikan itu, kegiatan dakwah dalam bentuk implementasi mudah dilaksanakan sebagai realisasi pengalamannya. Itu barangkali ya secara umum saya simpulkan bahwa dakwah adalah mengajak seruan yang tentunya untuk menggunakan wasilah atau media, thariqah, metode. Dakwah merupakan aktivitas yang sangat urgen dalam Islam. Dengan dakwah Islam dapat tersebar dan diterima oleh manusia. Hukum dakwah telah disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Keseluruhan materi dakwah pada hakikatnya bersumber dua, yaitu Al-Quran dan hadis. Dalam kehidupan dakwah perlu diperhatikan unsur-unsur yang terkandung dalam dakwah. Komponen-komponen yang ada dalam dakwah. Setiap kegiatan dalam dakwah. Unsur tersebut adalah yang pertama adalah da'i. Nah ini pelaku dakwah. Yang kedua adalah mad'u, mitra dakwah. Yang ketiga adalah madah atau materi dakwah. Yang keempat adalah wasilah dakwah atau media dakwah. Yang kelima thariqud dakwah, metode dakwah. Dan yang keenam adalah asar atau efek dakwah. Secara umum materi dakwah diklasifikasikan menjadi 4. Masalah akidah, masalah syariah, masalah muamalah, dan masalah akhlak. Demikian yang dapat disampaikan. Adapun sumber-sumbernya dari pertama Hasbi Asy-Siddiqi, Sejarah dan Pengantar Ilmu Quran, Tafsir Jakarta, Bulan Bintang. Kemudian Manajemen Dakwah Wahyu Ilahi Jakarta, Rosyad Soleh, Manajemen Dakwah Islam, Ahmad Warson Munawir, Kamus Bahasa Arab. Demikian yang dapat sampaikan intinya dari yang ditugaskan oleh antum ya, seperti itu. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita dulu kan dai menerapkan materi dakwahnya.